Pengertian sistem politik. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti keseluruhan yang tersusun dari skala banyak bagian atau hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Dengan demikian, kata sistema berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan satu keseluruhan. Makna sistem politik dapat juga dipahami dengan menguraikan atau menjabarkan setiap kata yang membentuk istilah sistem politik sehingga sejauh mungkin dapat diterima oleh umum. Pembahasan dalam cara tersebut dapat dilihat dari perspektif linguistik dan terminologisnya. Sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian struktur fungsional dan Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut, yaitu sistem politik adalah kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan sistem politik ditunjukkan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Sistem politik Indonesia dan perkembangannya. Sistem politik Indonesia berarti sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, mengambil keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur atau kelembagaan yang demokratis. Sistem politik Indonesia berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap atas UUD 1945 dilakukan pada Amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan pada tahun 2002. Baik, selanjutnya perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945, yaitu lembaga legislatif terdiri dari MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Yang selanjutnya, lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintah tersendiri yaitu republik. Yang kedua, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Yang ketiga, tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang selanjutnya, infrastruktur dan suprastruktur politik Indonesia. Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Fungsi infrastruktur sendiri yaitu agar rakyat bermaksimal dalam sistem politiknya. Yang kedua, lembaga yang berfungsi menyampai LSM dan ormas. Berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga, berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.
Yang kelima, kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat. Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga politik bentukan negara yang berfungsi menjalankan struktur ketatanegaraan. Fungsi suprastruktur menurut Gabriel yaitu 1. Rule making atau pembuat undang-undang, 2. Rule application atau melaksanakan undang-undang, dan 3. Rule education atau mengadili. D. Perbedaan sistem politik antar negara. Pendekatan sistem politik antar negara. Terdapat 3 fungsi politik dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. 1. Sosial politik, 2. Rekrutmen politik, 3. Komunikasi politik. Terdapat 3 fungsi politik dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. 1. Sosial politik, 2. Rekrutmen politik, 3. Komunikasi politik. Perbedaan sistem politik negara. A. Perbedaan dari segi bentuk. 1. Dipandang dari bentuk pemerintahan, terdapat 2 bentuk pemerintahan, yaitu republik dan kerajaan. Dipandang dari sistem kabinet. Bila dipandang dari sistem kabinet dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kabinet ministerial dan kabinet presidensial. B. Perbedaan ciri. 1. Sistem politik di negara komunis bercirikan pemerintahan yang sentralistis, penyataan hak milik pribadi. 2. Sistem politik di negara liberal bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok. 3. Sistem politik demokrasi di Indonesia. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sekian dari kami, kurang lebih yang